12 in the morning, pop shells for a living and Barry gon' smell blood trail every minute. Rogue wave and you niggas no fair. When I hit 'em every time I see it big, I don't have. Selamat pagi, nama saya Rio Andi Pratama, NIM 2015-210633. Yaitu, saya akan menerangkan tentang menyusun rencana bayaran strategis. Yang pertama itu ada kompensasi karyawan, dan kompensasi karyawan tersebut yang dimaksud adalah semua bentuk bayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka, seperti kayak gaji atau yang lainnya yang mengenai tentang bayaran-bayaran atau upah dari hasil keringat mereka. Dan kompensasi karyawan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran finansial langsung dan pembayaran finansial tidak langsung. Pembayaran finansial langsung sendiri itu adalah pembayaran dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, bonus, dan lain-lain yang bersangkutan yang diterima oleh mereka. Sedangkan pembayaran finansial yang tidak langsung adalah bayaran dalam bentuk tunjangan finansial seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, maupun dan lain-lain. Sekilas dari presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Madani, NIM 2015-21002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pertimbangan hukum dalam kompensasi karyawan. Ada 10 macam undang-undang hukum dalam kompensasi karyawan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Davis-Bacon. Undang-Undang Davis-Bacon atau yang diterbitkan pada tahun 1931, yaitu memungkinkan Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan tingkat upah untuk tenaga kerja dan mekaniknya yang dipekerjakan oleh seorang kontraktor yang bekerja untuk pemerintah federal. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai Undang-Undang Kontrak Publik Wells-Halley, yaitu pada tahun 1936. Undang-undang ini menetapkan standar kerja dasar untuk tunjangan yang bekerja pada kontrak pemerintah yang bernilai lebih dari 10 US dollar. Dan undang-undang ini berisi upah minimum, kemudian jam kerja maksimum, dan ketentuan keselamatan dan kesehatan, dan mengharuskan 1,5 kali bayaran untuk kerja lebih dari 40 jam dalam seminggu. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Hak-Hak Sipil pada tahun 1964, di mana undang-undang ini melarang pemberi kerja untuk mendiskriminasi individu dalam hal perekrutan, kompensasi, persyaratan, kondisi atau hak di mana munculnya pekerjaan karena ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, maupun usia dalam karyawan nasional. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja Adil pada tahun 1938, di mana undang-undang ini mencakup upah minimum, jam kerja maksimum, kemudian bayaran lembur, serta bayaran setara dan penyimpanan catatan. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Bayaran Setara atau Equal Pay pada tahun 1963, di mana undang-undang ini yaitu karyawan dari suatu jenis kelamin tidak boleh diberi upah dengan tingkat yang lebih rendah dari yang dibayarkan kepada karyawan lain dari lawan jenis untuk melakukan pekerjaan yang kurang lebih sama. Kemudian secara spesifik, jika pekerjaannya membutuhkan keterampilan, usaha, dan tanggung jawab yang setara dan melibatkan kondisi kerja yang serupa, karyawan dari kedua jenis kelamin ini harus menerima bayaran yang sama atau setara, kecuali terdapat perbedaan bayaran tersebut berakar dari sebuah sistem tentang senioritas
sistem jasa, kuantitas, atau kualitas dalam memproduksi tersebut. Kemudian yang keenam yaitu Undang-Undang tentang Keamanan Penghasilan Pensiun Karyawan atau ERISA pada tahun 1974, di mana undang-undang ini memberikan perlindungan karyawan terhadap kegagalan rencana pensiun si karyawan dari pemberi kerja mereka. Kemudian nilai juga menetapkan regulasi mengenai vesting right, yaitu merujuk pada ekuitas atau kepemilikan karyawan yang terkumpul dalam suatu rencana pensiun. Dan yang ketujuh yaitu Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis, yaitu di mana undang-undang ini bertujuan untuk memberikan hak kepada seorang karyawan yang layak, baik pria maupun wanita, untuk mengambil hingga 12 minggu cuti tanpa bayar yang dilindungi pekerjaan, untuk kelahiran anak atau untuk pengasuhan anak, pasangan, ataupun untuk orang tua. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yaitu Undang-Undang Diskriminasi Usia dalam Pekerjaan, yaitu undang-undang ini melarang adanya diskriminasi usia terhadap seorang karyawan yang berusia 40 tahun dan lebih tua dalam aspek pekerjaan. Kemudian yang ke-9 yaitu mengenai undang-undang orang Amerika dengan disabilitas, di mana undang-undang ini melarang diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas yang memenuhi syarat dari suatu pekerjaan. Kemudian yang ke-10 yaitu Undang-Undang tentang Keamanan Sosial pada tahun 1935, di mana undang-undang ini memberikan kompensasi pengangguran untuk pekerja yang menganggur, bukan karena kesalahan mereka sendiri hingga 26 minggu dan untuk tunjangan pensiunan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan Widasari, NIM 2015-210-728. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai keadilan dan pengaruhnya pada tingkat bayaran. Teori motivasi keadilan menyebutkan bahwa orang termotivasi untuk mempertahankan keseimbangan antara apa yang mereka rasakan sebagai kontribusi dan imbalan mereka. Teori keadilan menyatakan bahwa jika seseorang merasakan adanya ketidakadilan, akan muncul ketegangan atau dorongan yang memotivasinya untuk mengurangi ketegangan dan ketidakadilan yang dirasakan. Dalam kompensasi, seseorang dapat menjumpai keadilan eksternal, keadilan internal, keadilan individual, dan keadilan prosedural. Yang pertama yaitu keadilan eksternal, merujuk pada bagaimana tingkat bayaran suatu pekerjaan di sebuah perusahaan dibandingkan dengan tingkat bayaran pekerjaan tersebut di perusahaan lain. Yang kedua yaitu keadilan internal, merujuk pada sejauh mana tingkat bayaran pekerjaan tersebut adil ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. Misalnya, apakah bayaran manajer penjualan adil ketika dibandingkan dengan jumlah yang didapatkan manajer produksi. Yang ketiga yaitu keadilan individual, merujuk pada keadilan bayaran individu jika dibandingkan dengan yang didapatkan oleh rekan kerjanya atau oleh pekerjaan yang sangat serupa dalam perusahaan tersebut berdasarkan pada kinerja setiap orang. Yang keempat yaitu keadilan prosedural, merujuk pada keadilan proses dan prosedur yang dirasakan yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai alokasi bayaran. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Pratama Putra, NIM 2015-210-734. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang bentuk-bentuk keadilan yang ada di perusahaan. Bentuk-bentuk keadilan yang ada di perusahaan itu sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama keadilan eksternal, keadilan internal, keadilan individual, dan yang terakhir adalah keadilan prosedural. Di dalam bentuk-bentuk keadilan yang ada ini, semuanya juga berpotensi untuk menimbulkan masalah jika sang manajer tidak memperhatikan karyawannya secara khusus. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang ada di dalam bentuk-bentuk keadilan yang ada di perusahaan. Di sini manajer menggunakan berbagai cara, seperti contohnya manajer melakukan survei gaji atau survei mengenai berapa tingkat bayaran yang dibayarkan oleh pemberi kerja lainnya guna untuk memelihara dan memantau keadilan eksternal. Yang kedua yaitu
manajer menggunakan analisis pekerjaan dan perbandingan terhadap setiap pekerjaan yang ada di dalam perusahaan, atau disebut juga evaluasi pekerjaan guna untuk keadilan internal. Dan yang ketiga yaitu manajer menggunakan kinerja dan tingkat bayaran secara insentif guna untuk memelihara keadilan individual. Dan yang terakhir yaitu manajer menggunakan komunikasi, mekanisme keluhan, dan partisipasi semua karyawan guna untuk membantu manajer memastikan bahwa karyawan memandang proses bayaran secara adil atau secara prosedural. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Noktavianti, NIM 2015-210761. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei gaji. Langkah pertama survei upah yaitu menggunakan survei gaji. Survei gaji sendiri adalah survei yang ditunjukkan untuk menentukan tingkat upah yang berlaku. Survei gaji yang baik memberikan tingkat upah spesifik untuk pekerjaan spesifik. Survei kuesioner formal tertulis adalah yang paling komprehensif. Tetapi survei telepon dan iklan surat kabar juga merupakan sumber informasi. Pemberi kerja menggunakan survei gaji dalam 3 cara. Yang pertama yaitu mereka menggunakan data survei untuk menetapkan harga benchmark job. Benchmark job adalah pekerjaan yang menjadi patokan di mana di sekelilingnya mereka menempatkan pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain berdasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan untuk perusahaan. Yang kedua yaitu pemberi kerja biasanya menghargai posisi mereka 20% atau lebih secara langsung dalam pasar berdasarkan pada survei mengenai berapa yang dibayarkan oleh perusahaan yang sebanding untuk pekerjaan yang sebanding. Yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu survei juga mengumpulkan data mengenai tunjangan seperti asuransi, cuti sakit, dan liburan untuk keputusan menyangkut tunjangan karyawan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Octaviana Yasid, NIM 2015-20763. Di sini saya akan menjelaskan, menyebutkan beberapa sumber survei gaji. Terdapat beberapa sumber upah dan informasi gaji. Yang pertama, majikan survei dilakukan sendiri. Yang kedua, perusahaan konsultasi. Yang ketiga, asosiasi profesional. Yang keempat, agensi pemerintah. Dan yang terakhir, internet. Selanjutnya, membangun bayar tarif. Langkah kedua, evaluasi kerja, mengidentifikasi faktor compensable. Yang pertama, keterampilan, yaitu kemampuan pengetahuan dan penguasaan pegawai atas teknis pelaksanaan tugas yang diberikan. Yang kedua, upaya, yaitu bagaimana pekerja meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu bagaimana seorang karyawan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan atasannya. Dan yang terakhir, kondisi kerja, yaitu bagaimana seorang pekerja berpengaruh terhadap lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Islami Nurul Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode untuk mengevaluasi pekerjaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu evaluasi. Evaluasi pekerjaan adalah sebuah perbandingan yang diklasifikasikan guna menentukan kompensasi yang pantas bagi pekerjaan tersebut, atau berbagai prosedur sistematik untuk menentukan nilai relatif pekerjaan beserta besarnya kompensasi masing-masing. Selanjutnya adalah kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Ada 4 metode dalam mengevaluasi pekerjaan. Yang pertama adalah metode pemeringkatan, yaitu di sini adalah metode yang paling sederhana, yaitu dengan cara memeringkat setiap pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lainnya, biasanya berdasarkan pada kesulitan secara keseluruhan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam metode pemeringkatan. Dalam pemeringkatan pekerjaan, yang pertama adalah mendapatkan informasi pekerjaan. Yang kedua yaitu memilih dan mengelompokkan pekerjaan.
Yang ketiga adalah memilih faktor yang dapat dikompensasi. Yang keempat adalah memeringkat pekerjaan. Yang kelima adalah menggabungkan peringkat tersebut. Metode pemeringkatan biasanya lebih sesuai untuk pemberi kerja yang tidak mempunyai waktu atau untuk mengembangkan sistem yang lebih terperinci. Metode selanjutnya adalah metode klasifikasi pekerjaan, yaitu adalah metode yang sederhana dan digunakan secara luas, di mana penilaian mengategorikan pekerjaan-pekerjaan menjadi kelompok. Semua pekerjaan di setiap kelompok kurang lebih bernilai sama, yaitu tujuannya untuk pembayaran. Kita menyebutnya sebagai kelompok kelas di mana kelas ini berisi pekerjaan yang serupa, dan grade ketika berisi pekerjaan yang serupa, tetapi dalam kesulitan yang berbeda. Kekurangannya dalam metode ini bahwa kita sulit untuk menulis deskripsi kelas atau grade, dan banyak penilaian yang dibutuhkan untuk menerapkannya. Meskipun demikian, banyak pemberi kerja yang berhasil dalam menggunakan metode ini. Selanjutnya ada metode poin, yaitu adalah untuk menentukan seberapa banyak pekerjaan yang Anda evaluasi memuat faktor yang dapat dikompensasi terpilih. Metode ini melibatkan pengidentifikasian beberapa faktor yang dapat dikompensasi untuk pekerjaan tersebut. Sejauh mana setiap faktor ada dalam setiap pekerjaan. Yang terakhir adalah metode pembandingan faktor, yaitu metode pemeringkatan khusus. Metode ini membutuhkan pemeringkatan terhadap setiap faktor dan dari suatu pekerjaan, seperti pendidikan yang diperlukan, pengalaman, dan kompleksitas. Dan kemudian menjumlahkan poin-poin yang mewakili angka atau derajat dari setiap faktor yang dimiliki setiap pekerjaan. Pemberi kerja ini telah jarang menggunakannya sekarang. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Ari, selamat pagi rekan-rekan. Nama saya Leoni Caitinita, NIM 2015-210-822. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan tarif bayaran. Pemberi kerja biasanya mengelompokkan pekerjaannya sesuai dengan poin-poin atau grade-nya masing-masing dengan tujuan untuk pembayaran. Dan grade bayaran adalah grade bayaran yang terdiri atas pekerjaan yang kurang lebih tingkat kesulitannya sama. Jika Anda menggunakan metode poin pada pengembangan tarif biaya, maka grade-nya terdiri atas pekerjaan-pekerjaan yang jatuh pada kisaran poin tersebut, misalnya faktor keahlian dan faktor kepercayaan dan lain-lain. Jika Anda menggunakan metode pemeringkatan, maka grade-nya atas sejumlah pemeringkatan bayaran tertentu, misalnya menggambarkan kisaran tingkat bayaran bila per jam untuk membayarkan setiap pekerjaannya, maka dapat disimpulkan semakin besar poin grade-nya, maka semakin besar juga pembayaran tingkat. Yang ketiga, bila Anda menggunakan metode klasifikasi, maka pekerjaan-pekerjaan Anda akan dikategorikan menjadi kelas, dan Anda akan memiliki tingkatan bayaran spesifik untuk setiap kelasnya. Kisaran bayaran itu sendiri adalah serangkaian langkah atau tindakan dalam grade bayaran, biasanya didasarkan pada atau menggambarkan pada tingkat bayaran maksimum, minimum, dan titik tengah. Ada juga alasan penggunaan kisaran bayaran untuk setiap grade-nya. Yang pertama adalah memungkinkan perusahaan untuk mengakomodasi perbedaan antara karyawan agar tidak ada senioritas pada perusahaan. Yang kedua, memungkinkan untuk pemberi kerja untuk mengambil posisi yang lebih fleksibel dalam pekerjaan tenaga kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrin Hanora, NIM 2015-210-823.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi eksekutif dan manajer. Kompensasi untuk seorang eksekutif punya perusahaan terdiri atas 4 elemen utama, yaitu ada gaji pokok, insentif jangka pendek, intensif jangka panjang, manfaat eksekutif, dan pers. Yang pertama yaitu gaji pokok. Gaji pokok ini meliputi gaji tetap seseorang serta jaminan bonus seperti 10% dari bayaran pada akhir kuartal fisik keempat, tanpa memedulikan apakah perusahaan mendapatkan laba atau tidak. Dan yang kedua, insentif jangka pendek. Insentif jangka pendek ini biasanya berupa uang tunai atau bonus saham untuk mencapai sasaran jangka pendek seperti peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga yaitu insentif jangka panjang, bertujuan untuk mendorong eksekutif untuk mengambil tindakan yang mendorong nilai saham perusahaan tersebut itu dan meliputi hal-hal seperti opsi saham. Dan yang keempat ada tunjangan dan fasilitas eksekutif, yaitu meliputi seperti rencana pensiunan eksekutif tambahan. Dan yang terakhir ada kompensasi eksekutif dan kompensasi eksekutif lebih menekankan kinerja dibandingkan rencana bayaran karyawan lainnya, karena dari hasil tersebut itu organisasi mencerminkan kontribusi eksekutif secara lebih langsung dibandingkan dengan karyawan esensial yang rendah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lutfi Zulkarnain, NIM 2015-210826. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan topik kontemporer dalam kompensasi. Topik kontemporer dalam kompensasi sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama bayaran berbasis kompetensi, yang kedua broadbanding, yang ketiga manajemen bakat, yang keempat nilai sebanding, yang kelima pengawasan dewan terhadap bayaran eksklusif, dan yang terakhir total imbalan. Bayaran berbasis kompetensi adalah ketika perusahaan membayar kisaran kedalaman dan jenis keterampilan dan pengetahuan karyawan, dan bukan untuk jabatan pekerjaan yang ia pegang. Misalnya, pekerja kelas 1 yang mampu melakukan pekerjaan kelas 2 dibayar sebagai pekerja kelas 2, bukan kelas 1. Dan yang kedua yaitu broadbanding. Broadbanding adalah mengonsolidasikan grade gaji dan kisaran hanya menjadi beberapa tingkatan lebar atau band yang masing-masing memuat kisaran pekerjaan dan tingkatan gaji yang relatif lebar. Contohnya adalah rencana bayaran pemerintah Amerika Serikat terdiri atas 15 grade utama, yaitu GS1 sampai GS15, masing-masing dengan kisaran bayarannya sendiri. Yang ketiga yaitu manajemen bakat. Manajemen bakat adalah tren untuk mengalokasikan imbalan tidak hanya berdasarkan pada jasa atau senioritas, tetapi pada kepentingan karyawan bagi misi perusahaan. Contohnya adalah sebuah perusahaan telekomunikasi sebelumnya menyebarkan uang pengembangan dan kompensasi secara merata kepada 5.000 karyawan. Ketika resesi datang, mereka melakukan segmentasi terhadap karyawan mereka menjadi dampak bisnis, kinerja tinggi, potensi tinggi, dan keterampilan kritis. Kemudian mereka mengalihkan dolar mereka dari mereka yang berkinerja rendah dan yang tidak memberikan dampak pada mereka yang berkinerja tinggi, berpotensi tinggi, dan keterampilan kritis. Dan yang keempat adalah nilai sebanding. Nilai sebanding adalah konsep di mana wanita yang biasanya dibayar lebih rendah dibandingkan pria dalam pekerjaan yang sebanding, alih-alih harus yang setara dibayar lebih tinggi. Dan yang kelima adalah pengawasan dewan terhadap pembayaran eksklusif. Terdapat berbagai alasan mengapa dewan sekarang lebih mengawasi bayaran eksekutif mereka dibandingkan di masa lalu. Hasil akhirnya adalah bahwa pengacara yang mengkhususkan diri dalam bayaran eksekutif menyarankan agar dewan direksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah total imbalan. Tekanan keuangan dan persaingan telah mengalihkan perhatian pemberi kerja dari pengemasan bayaran finansial murni. Contohnya adalah perusahaan International Fitness Holdings mengizinkan karyawannya menggunakan aplikasi sejenis Facebook untuk menilai rekan kerja mereka dengan menempatkan pesan dan mengirimkan surat elektronik pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Twelve in the morning, pop shells for a living and Barry gon' smell blood trail every minute rogue wave. And you niggas no fair when I hit 'em every time I see a big on head.